Ya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Gereja Masih Injil Minahasa Jemaat Gemi Maranatha Pasaten. Sungguh kita percaya hari ini kita semua diberkati, sehingga setiap orang yang diberkati mereka akan datang bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan itu baik. Maka oleh karena itu mengawali hari ini dalam segenap tugas dan pekerjaan kita, mari kita memohon bimbingan dan tuntunan serta arahan di dalam firman Tuhan. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, yang memperkenankan kami semua menikmati hari yang baru ini. Hari di mana kami terus mengalami dan menikmati akan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan itu juga menjadi tanda dan bukti bahwa Engkau terus ada bagi kami. Maka sebelum kami akan melaksanakan tugas dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami merindukan Engkau hadir dan memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Hanya firman-Mu yang dapat menguatkan kami, hanya firman-Mu yang dapat memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Sehingga kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami yang memberitakan dan bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami hidup di dalamnya, terus berkarya, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Ampuni dan kasihani kami Bapa umat-Mu yang berdosa ini, layakkan kami untuk datang kepadamu. Ini doa kami bersyukur dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Renungan Harian Keluarga, edisi Jumat 3 Mei 2024 terambil dalam kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dari bagian bacaan firman Tuhan ini mengangkat tema muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, harta adalah kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta juga disebut sebagai aktiva atau aset. Nah, secara teologis, harta adalah berkat Tuhan Allah yang dititipkan bagi kita untuk digunakan demi kesejahteraan kita dan bagi kemuliaan namanya. Nah, saudara, konsep memberikan harta terbaik atau hasil pertama dari segala penghasilan adalah perintah Tuhan Allah kepada umatnya. Nah, ini kita dapat baca dalam Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat 19 dan Ulangan pasalnya yang ke-26 ayatnya yang kedua. Nah, perintah ini diberikan kepada umat Israel supaya mereka mengutamakan Tuhan Allah dengan hidup taat dan penuh kasih kepadanya. Nah, semua yang kita miliki dalam dunia ini pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Nah, kita dipercayakan Tuhan Allah untuk mengelola berkat-Nya, karena Dialah satu-satunya sumber berkat dan pemilik hidup kita. Nah, di dalam Dia kita beroleh penebusan dosa bukan dengan harta yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah Kristus Yesus yang tercurah di atas Kalvari. Sehingga tentu kita percaya bahwa sesungguhnya berdasarkan segala sesuatu tentang apa yang kita pahami tentang bagaimana Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita, maka kita terajak untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Allah melalui hidup, kerja, dan juga harta kita. Memuliakan Tuhan dengan harta berarti kita memberikan persembahan kepadanya sebagai pengakuan dan penghormatan akan kekuasaannya dalam hidup dan kerja kita. Nah, saudara, Tuhan Allah yang memberkati kita dengan apa yang kita miliki. Karena itu janganlah kita sombong dan pamer kekayaan untuk kebanggaan dan kepujian diri kita sendiri. Mari kita gunakan semua yang kita miliki, termasuk harta kekayaan kita untuk kemuliaan bagi namanya, dengan menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Dalam memahami kepemilikan harta, Tuhan Yesus hadir membawa penyataan yang tajam antara harta di bumi dan harta di sorga. Nah, harta di bumi hanya sementara sifatnya, di mana ngengat dan kerat merusaknya. Nah, sementara harta surgawi tidak akan rusak oleh ngengat dan kerat, bahkan tidak akan dicuri oleh pencuri. Nah, sebab itu harta benda posisinya berada di bawah kendali dan kuasa manusia yang memilikinya. Tetapi harta surgawi adalah transenden. Nah, keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus sering dalam
Perjalanan waktu, harta benda mulai mendapatkan pelindungan hukum sebagai hak milik. Nah, karena bukan sedikit pergumulan yang terjadi tentang harta, ada kakak dan adik senyanda baku dapa karena persoalan harta. Padahal harta dunia bersifat tidak kekal. Sebab itu Tuhan Allah menghendaki supaya kita memuliakan namanya dengan harta yang kita miliki. Keluarga adalah harta yang begitu indah. Begitu juga dengan saudara-saudara kita sebagai sesama. Jangan ribut dengan harta sehingga saudara bersaudara tidak lagi hidup rukun. Nah, ingatlah bahwa yang terpenting bagi Tuhan Allah adalah bagaimana hidup kita berdampak menjadi berkat bagi orang lain sehingga mereka takut akan Tuhan Allah dan terus memuliakan namanya. Semoga hidup kita dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada, biarlah Tuhan Allah tetap dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami mempersembahkan kehidupan kami dan keluarga kami. Biarlah persembahan hidup kami ini menjadi korban yang kudus di hadapan Engkau, sebagai buah ketaatan dan kesetiaan kami untuk mengerjakan panggilan iman kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Ketika pun kami memahami bahwa ketika hidup kami sungguh diberkati oleh Tuhan, maka hidup kami bukan hanya berpikir tentang diri kami sendiri, tetapi sebisa mungkin kami juga ada untuk orang lain, apalagi bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Biarlah itu terus digerakkan di dalam pribadi kami ketika kami merefleksikan bagian bacaan firman Tuhan, bahwa untuk apapun yang kami miliki di dunia ini semua sementara, tetapi ada yang tidak sementara, yakni bagaimana kami berjuang di dalam iman untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami tidak akan sia-sia ya Tuhan. Ketika Engkau mengajarkan bagi kami semua, muliakanlah Tuhan dengan apapun yang kami miliki, dan jadilah pembawa berkat dimanapun kami pergi dan berada. Buatlah kami bertekad dalam iman untuk selalu mendengarkan Engkau berbicara di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan di saat ini kiranya akan menuntun dan memberkati kami semua, supaya kami tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami juga menjaga kekudusan hidup kami sebagai orang-orang percaya. Ada saling menghargai antara saudara bersaudara, antara orang tua dan anak-anak, antara kakak beradik, antara sahabat dan keluarga yang lain. Sehingga di dalamnya apapun yang hendak kami jalani tidak akan merusak tali persaudaraan di antara kami. Karena kami percaya Kristuslah yang tetap mempersatukan kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini supaya hidup kami diberkati menjadi berkat. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Kami akan mengawali segala sesuatu bersama dengan Engkau. Biarlah ketika kami menjalankan tugas pekerjaan kami, menjalankan tugas pelayanan kami, biarlah Tuhan tetap dimuliakan. Dan tentu di dalamnya orang-orang yang akan ada di sekitar kami, di sekeliling kami, terus memuji-muji nama Tuhan. Karena Engkau terus memberkati kami dan memberkati mereka dan memberkati segenap hidup orang percaya. Ya Tuhan, tolonglah kami ketika kami akan melaksanakan tugas pekerjaan kami hari ini. Biarlah kemujuran boleh kami nikmati di dalam kemurahan Tuhan. Engkau menganugerahkan kami kiranya berkat kesehatan dan kekuatan, berkat sukacita dan kegembiraan untuk menjalani kehidupan kami, sehingga keluarga kami tetap ada di dalam naungan bimbingan kuasa Tuhan, sehingga kami percaya di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang terus melayani. Engkau memberkati Gereja Masih Injil Minahasa, para diaken, penatua, guru agama, para pendeta, semua kami yang dipakai Tuhan, semua perangkat pelayanan yang ada, Tuhan memberkati kami semua. Bertekadlah dalam iman, bahwa kalau Tuhan memampukan kami, Tuhan berkati kami dalam pelayanan, itu berarti kami juga harus menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semua kami yang boleh mengikuti ibadah saat ini, Tuhan berkati. Jika ada di antara kami yang sakit ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit, kepada siapakah mereka meminta pertolongan selain daripada Engkau? Ya Tuhan, kami menaruh pengharapan akan kesembuhan datang di dalam kuasa Tuhan. Biarlah mereka tetap diberikan kemampuan, kesanggupan, kesukacitaan untuk menghadapi apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tetapi yakin dan percaya di dalam Tuhan ada kuasa kesembuhan. Waktunya Tuhan, waktu yang terbaik akan dianugerahkan bagi mereka. Jika ada yang bersukacita dan berbahagia, Tuhan berkati segala ungkapan syukur mereka. Terima kasih Bapa.
Kami percaya Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka semua menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, mengayomi, mensejahterakan, melayani dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan orang banyak. Maka hari ini kami percaya, kami semua dan seisi keluarga kami terus diberkati oleh Tuhan. Maka ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami, pengharapan iman kami sebagai umat Tuhan yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah kita semua telah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Ada kekuatan dan spirit yang baru di dalam doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Semoga hari ini kita semua boleh beruntung menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka kita percaya hari ini, esok, dan selamanya kita dan keluarga kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Demikian, shalom dan damai di hati.